Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang mata pelajaran dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi untuk kelas 10 SMK. Pada kesempatan kali ini saya Pak Amar akan menyampaikan materi tentang prosedur kepuasan pelanggan pada teknik komputer dan telekomunikasi. Nah, prosedur apa saja yang harus kita lakukan untuk mengetahui pelanggan tersebut puas atau tidak tentang barang dan jasa yang kita berikan. Langsung saja, materi yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama itu adalah mengenal prosedur kepuasan pelanggan. Yang kedua, indikator kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu cara mengetahui kepuasan pelanggan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, prosedur kepuasan pelanggan. Prosedur merupakan tindakan atau aksi spesifik yang harus dijalankan atau diterapkan secara teratur agar mendapatkan hasil yang sesuai. Sedangkan kepuasan merupakan rasa senang dan rasa bahagia yang biasanya didapatkan karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Menurut Hansemat dan Albison, kepuasan adalah keseluruhan sikap pelanggan terhadap penyedia layanan atau reaksi emosional terhadap perbedaan antara apa yang pelanggan antisipasi dan apa yang mereka terima, mengenai pemenuhan beberapa kebutuhan, tujuan, ataupun keinginan. Jadi, prosedur kepuasan pelanggan adalah suatu tindakan atau serangkaian aksi yang dilakukan untuk memenuhi atau memberikan layanan barang ataupun jasa yang baik untuk pelanggan. Sebelum melakukan prosedur kepuasan pelanggan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai analisis kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan pelanggan sangat penting dalam membantu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan pelanggan sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Nanti bisa kalian buka kembali. Kemudian yang berikutnya yaitu indikator kepuasan pelanggan. Indikator yang pertama adalah produk yang berkualitas. Dalam bisnis terlebih memberikan barang ataupun produk untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, perusahaan harus memberikan produk yang berkualitas dan jasa yang kompeten. Karena dengan produk yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, layanan yang berkualitas. Berikutnya adalah produk yang berkualitas. Terdapat pelayanan yang berkualitas. Selain produk yang berkualitas, kita juga harus memperhatikan pelayanan yang berkualitas. Jika produk yang diberikan perusahaan sudah memiliki kualitas yang baik, maka jika kita menambah layanan yang berkualitas, dapat dipastikan bahwa pelanggan mendapat kepuasan dari produk atau layanan yang
kita berikan atau perusahaan berikan kepada pelanggan. Kemudian harga produk ataupun jasa. Biasanya pelanggan begitu menginginkan harga yang cenderung murah, kita dapat memberikan harga yang terjangkau kepada pelanggan dan juga dapat memberikan harga yang lebih tinggi asalkan pelayanan ataupun produk yang kita berikan memiliki kualitas yang baik. Jadi di sini pelanggan itu akan merasa puas apabila produk tersebut harganya terjangkau. Kalaupun produk itu harganya lebih mahal atau tinggi, pelayanan atau produk yang kita berikan juga harus lebih berkualitas lagi. Yang keempat, kemudahan dalam mengakses produk ataupun jasa. Kemudahan dalam mengakses produk atau jasa maksudnya bagaimana? Kemudahan dalam mengakses produk ataupun jasa itu dapat kita lihat jika kita memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam mengakses atau menjangkau produk atau jasa yang kita berikan, maka kepuasan pelanggan bisa didapatkan. Seperti dalam membeli barang secara online, gratis ongkir, dan pengirimannya cepat. Atau jika kita memberikan jasa, maka mendapatkan diskon ataupun bonus jasa dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, cara iklan atau promosi produk. Berikutnya yaitu adalah indikator cara melakukan iklan atau promosi pada produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Jika Anda melakukan iklan pada media sosial atau pada jasa iklan lainnya, pastikan Anda memberikan iklan yang jujur mengenai barang atau jasa yang diberikan. Jadi di sini intinya apabila kita melakukan sebuah promosi, yang terpenting promosi itu harus kita nyatakan atau kita berikan secara jujur atau sesuai dengan produk yang kita berikan atau yang kita jual. Karena apabila nanti iklannya tidak jujur, dipastikan pasti produk itu akan berkualitas kurang baik. Guna menghindari kekecewaan dari pelanggan, selain itu jika Anda jujur dan barang ataupun jasa berkualitas, maka dapat membantu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi indikator kepuasan pelanggan yang pertama adalah produk yang berkualitas, yang kedua pelayanan yang berkualitas, kemudian harga produk atau jasa yang terjangkau, kemudian kemudahan dalam mengakses produk atau jasa, kemudian yang terakhir atau yang kelima, cara iklan atau promosi produk yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita berikan atau yang kita jual. Kemudian yang terakhir, cara mengetahui kepuasan pelanggan. Setelah melakukan penjualan barang ataupun jasa kepada pelanggan, kita pun penasaran bagaimana respon dari pelanggan yang telah memberi produk atau jasa yang perusahaan sediakan. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Yang pertama, perusahaan dapat menghubungi kembali pelanggan setelah selesai melakukan proses pembelian barang atau jasa, seperti bertanya mengenai kualitas produk atau layanan jasa yang kita berikan ataupun yang lainnya juga bisa. Kemudian yang kedua, cara untuk mengetahui kepuasan pelanggan, perusahaan dapat mendengar kritik, saran, serta keluhan dari pelanggan yang sangat penting dalam mendukung untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Karena dari kritik, saran, dan keluhan
dari pelanggan dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir, perusahaan dapat menyediakan survei untuk pelanggan yang sudah membeli produk ataupun barang dan jasa yang kita jual, sehingga dengan pelanggan melakukan pengisian pada survei, kita dapat memberikan keputusan yang baik demi produk atau jasa pada perusahaan. Sekian dan terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai materi dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi pada pembahasan prosedur kepuasan pelanggan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Anda bisa memberikan masukan pada halaman kontak ataupun pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bila video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.